Nama saya Suyun, saya dokter ortopedi, saya ahli kasus sulit. Suami saya Tian Xiaofeng, demi hadiah, ikut kontes kebugaran. Karena dia pendek, dia minta bantuan saya, operasi tambah tinggi, tapi operasi itu berbahaya. Saya menolak, tak disangka, Selanjutnya, mari sambut pewaris grup Lin, Lin Fangfang, Direktur Lin, umumkan juara akhir. Ototmu lumayan bagus. Iya, kurang ganteng. Kamu lumayan cakep, badan juga oke. Sayang sekali, terlalu pendek. Bagus. Saya umumkan, juara tahun ini adalah peserta nomor 1. Hebat, keren, aku juara. Selamat untuk nomor 1, dia akan dapat dari grup Mogu uang tunai 10 juta, 1 mobil sport mewah, dan 1 rumah villa. sayang. Kalah lomba nggak masalah. Itu Lin Fangfang, dia nggak tahu memilih. Lain kali, kita menang lagi. Masih ada kesempatan. Kalau kamu bantu aku operasi, mobil mewah, rumah mewah, dan 1 miliar itu semuanya jadi milikku. Kenapa aku harus sama kamu? Hidup miskin begini? Kenapa kamu bahas ini lagi? Aku sudah bilang soal operasi itu, tak bisa dilakukan. Juga, kamu pikir juara itu mudah didapat? Mau jadi juara harus ada harga. Harga apa? Kamu cuma cari alasan. Kamu nggak mau aku kaya. Kamu ingin aku selalu di bawahmu. Selalu kamu yang kontrol. Bukan begitu, sayang. Percaya aku istrimu, aku tak akan sakiti kamu. Sekarang justru kamu yang sakiti aku, Suyun. Kamu nggak mau aku hidup kaya. Jadi, semua nggak boleh bahagia. Sayang, tolong bantu aku lakukan operasi tinggi badan. Aku kan kecelakaan. Ini, dia minta aku bantu di hari operasi itu. Suyun, kalau hari ini kamu nggak bantu operasi, aku mati di depanmu. Apa aku lahir lagi? Suyun, kalau hari ini kamu nggak bantu operasi, aku mati di depanmu. Tian Xiaofeng, kamu pikir menang lomba langsung jadi kaya raya. Padahal kamu bakal jatuh ke tangan perempuan tua itu, dihina habis-habisan. Mama, juara kali ini. Kamu puas? Puas, sangat puas. Asal kamu puas, tapi kali ini kamu harus lebih lembut. Juara ini susah payah kita pilih. Kapan aku pernah lembut? Juara apa? Rusak? Ganti baru lagi? Di kehidupan lalu, aku cuma karena tidak operasi buatmu. Kau mau aku mati bareng, sekarang hidup lagi. Aku kabulkan maumu. Sayang, tahan dulu. Aku janji, aku akan operasi kamu. Serius? Serius, taruh pisaunya dulu, jangan lukai diri. Suyun, akhirnya kamu setuju? Tunggu aku menang lomba, dapat hadiah miliaran, aku langsung tendang kamu. Tubuh ini jelek, istri tua tak paham romantis. Nasihat baik tak mempan, hantu terkutuk. Tian Xiaofeng, seumur hidup ini, aku ingin lihat kau. Langkah demi langkah masuk neraka. Suyun,
Menurutmu kau wanita macam apa? Kerja terus tiap hari, sampai sekarang belum beri keluarga Tian, seorang anak pun. Begini keluarga Tian, bagaimana lanjutkan keturunan? Dulu, mas kawinmu sedikit. Aku tak setuju Xiaofeng nikahi kau. Sudah bertahun-tahun kau di sini. Kapan pernah layani kami berdua? Pernah layani Xiaofeng? Lanjutkan garis keturunan, keluarga kalian punya tahta, mau diwariskan ya. Di kehidupan lalu, kalian berdua tak pernah anggap aku. Kalau bukan demi Tian Xiaofeng, aku malas urus kalian. Tak sangka sekarang, Tian Xiaofeng demi hadiah, abaikan hubungan suami istri. Kalian memang satu keluarga, ayah, ibu. Kalian benar, sebagai menantu, aku kurang berprestasi, membuat kalian tertunda, punya cucu. Setelah aku operasi Xiaofeng, dia menang lomba. Itu juga, sedikit menebus rasa bersalahku. Sayang, aku tahu kamu cinta aku. Aku janji, jika aku juara, aku pasti buat kamu jadi wanita paling bahagia di dunia. Serius suamiku? Kamu terlalu baik padaku? Bodoh ini, aku cuma asal bohong, dia langsung percaya. Kalau bukan karena aku butuh dia, Kamu mau bantu Xiaofeng? Lumayan ada hati juga. Tapi ya, nanti Xiaofeng sukses. Statusmu gak layak buat dia lagi. Ayah ibu, aku rela kok. Sayang, aku pergi sekarang, siapkan proses operasimu, tunggu sebentar ya. Saran baik pun susah diterima, sialan. Kalau kamu mau pilih jalan ini, aku antar kamu pergi. tunggu operasi sukses, aku pasti menang. Saat itu, dengan penampilanku ini, mungkin Pak Lin akan suka aku juga. Lin Fangfang bilang pilih juara kebugaran. Sebenarnya itu cuma buat wanita tua cari pasangan. Pria yang dipilih wanita tua pasti ratusan. Yang bertahan kurang dari 20% meski beruntung. Kebanyakan akhirnya cacat seumur hidup, lebih sakit dari mati. Sayang, nanti kalau kamu sukses, jangan lupakan aku. Oke, ayo operasi sekarang. Baik, kita mulai sekarang. Tunggu. Tidak pakai anestesi? Anestesi bikin pemulihan lama dan hasilnya kurang bagus. Palu sekecil ini tanpa anestesi pun masih bisa tahan kok. Oke, kamu lakukan saja. Buat apa kamu bawa barang-barang itu? Mau operasi? Operasi tambah tinggi ini beda dengan yang lain. Kalau mau tambah tinggi, harus pakai ini. Sayang, kalau kamu takut, kita batal saja. Tak perlu takut, lakukan. Kali ini harus pakai anestesi ya. Sayang, ini seumur hidupmu, terakhir kali kamu susah. Tahan sebentar, cepat berlalu kok. Benar, demi hidup baru, aku tahan. Tanpa anestesi juga tak apa. Ayo mulai. Siap, operasi mulai. Mama, Tepat waktu. Yang ini sudah rusak, harus ganti yang baru. besok pertandingan mulai. Nanti mau pilih sendiri di lokasi? Tentu aku pilih sendiri. Jangan. Nak, Aku tambah tinggi. Aku benar-benar tambah tinggi. Aku berdiri. Operasi berhasil. Bu, bantu aku ke sana? pelan-pelan.
Bu, tinggi aku sekarang berapa? Anak, tinggi 180 cm. Sekarang kamu 180 cm. Aku tambah tinggi. Aku benar-benar tambah tinggi. Hahaha. Oke, Suyun, kali ini kamu benar-benar berbuat baik. Tenang saja, keluarga Tian kami pasti akan balas jasamu. Ayah, ini semua kewajibanku. Aku tak mau apa-apa. Aku cuma ingin Xiaofeng bahagia. Kamu masih mau numpang sama aku? Begitu aku dapat bonus, kamu yang pertama aku tendang. Nak. Nak, kenapa kamu? Suyun, ini ada apa ini? Operasi kan berhasil. Ayah, operasi peninggi ini sangat merusak tubuh Xiaofeng. Mungkin butuh sebulan, baru bisa bergerak normal. Sebulan, Suyun, kamu sengaja ya? Aku mau ikut lomba. Sekarang aku harus gimana? Xiaofeng, jangan gegabah. Begini saja, di rumah sakit kami ada alat fiksasi khusus. Setelah kamu pakai, harusnya bisa pulih normal. Kalau ada alat bagus, cepat keluarkan. Tapi Xiaofeng, alat ini hanya efektif sementara, ada efek samping. Setelah kamu pasang, setiap langkah harus tahan. Sakit seperti ditusuk ribuan serangga. Sakit begitu, Nak. Jangan pakai, jangan siksa diri. Halo, Kamu Tian Xiaofeng? Lomba segera mulai. Kenapa belum datang? aku hampir sampai. Suyun, mana alat penahan khusus? Aku pasang. Sudah, coba jalan. Sudah, aku bisa jalan. Hei, Nak. Kenapa kamu? Suyun, apa yang kau lakukan pada anakku? Ayah, sudah kubilang, alat ini ada efek samping. Aku tak bisa apa-apa. Tak apa, asal bisa juara. Sakit ini tak masalah. Ini untukmu. Makna bunga bola kawat adalah tahan dan kaya. Operasi sesakit ini, kamu tetap tahan. Menurutku, kamu pasti bisa juara. Kira kamu pakai trik kecil ini, aku bakal ingat kebaikanmu. Tenang saja, Suyun. Kalau aku jadi juara, kamu akan bayar mahal. Permisi, peserta Tian Xiaofeng ada di sini? Jika sekarang belum lihat Tian Xiaofeng, maka lomba kita akan segera dimulai. Sudah datang. Putri. Dia orangnya. Paham, Mama. Tian Xiaofeng, nerakamu segera tiba. MC bisa mulai. Peserta Tian Xiaofeng, sesuai aturan lomba, terlambat lebih 10 menit, dianggap mundur. Kamu sudah telat 11 menit, maaf. Tunggu, Kenapa Pak Lin? tak perlu lomba lagi, juara. Saya pilih dia. Hebat. Sesuai prediksiku terjadi. Pak Lin, ini agak tak sesuai prosedur. Saya bilang pilih siapa? Ya pilih dia. Ada masalah. Tidak. Saya umumkan, juara kontes kebugaran kali ini adalah Tian Xiaofeng. Aku juara. 10 juta, mobil mewah, rumah mewah, semua milikku. Hahaha. Anak perempuan baik, segera atur untukku. Siap, Bu. Tuan Tian, silakan ke sini. Hati-hati Tian, ada tangga di sini. Tuan Lin, Kalian mundur dulu. Saya ada, ingin bicara dengan juara kita. Tuan Lin, Tuan Tian Xiaofeng, saya sangat percaya padamu. Mau tidak kamu? jangan-jangan dia suka aku. Aku harus ambil kesempatan ini.
Tak perlu bicara lagi. Aku paham maksudmu. Aku suka kamu bukan karena uangmu. Aku mau jadi bagian keluarga Lin. Asal aku bisa selalu di sisimu. Apapun yang kamu minta, aku rela. Bagus, cowok ganteng. Kamu berani banget. Oke, aku terima. 3 hari lagi, kita nikah. Nanti, kamu resmi jadi keluarga Lin. Hebat. Aku tunggu kamu, Bos Lin. Selamat ya, Xiaofeng. Siapa ini? Ini teman saya, Suyun. Kerja sama baik ya. Kalau aku kaya nanti, kamu pasti dapat bagian. Benar. Aku dan Xiaofeng teman lama, hari ini datang khusus untuk ucapkan selamat. Suyun, wanita bodoh ini. Gampang banget dibohongi. Kamu benar-benar kira, aku bakal kasih untung ke kamu. Fang-fang kita kaya. Tubuhnya bagus, tukar kamu, wanita tua, dengan dia. Aku benar-benar menang besar. Masih mimpi ya? 3 hari lagi, efek samping muncul semua. Lihat saja nanti, masih bisa tertawa nggak? Uhuk. Uhuk. Selamat. Sebentar lagi nikah sama Pak Lin, si imut itu bakal menikah. Pengantin pria ini masih bisa senyum. Bisa pilih Pak Lin, orang ini benar-benar unik. Sudah, jangan bahas lagi. Hari ini aku dan Pak Lin menikah, terima kasih sudah datang. Setelah aku dan Lin menikah, aku pasti hemat dan rajin. Bikin keluarga Lin makin baik, makin kaya. Pengantin pria, kamu dan Pak Lin beda umur jauh. Kenapa mau jadi menantu? Apa maksud Pak Lin? Fang-fang juga masih muda, asal cocok. Beda usia bukan masalah. Apa yang kamu suka dari dia? Aku suka dia karena cantik dan ramah, lembut dan perhatian. Menurutku dia, wanita tercantik di dunia. Aku pasti menikahinya. Pengantin pria, pandanganmu memang beda dari yang lain. Terlalu memuji, cinta sejati memang begitu. Apapun yang terjadi, setelah aku menikah dengan Pak Lin, aku pasti tidak akan biarkan Pak Lin mengecewakan kalian. Aku ingin semua orang hidup bahagia. Benar-benar bagus ucapannya. Waktumu tak lama lagi, Tian Xiaofeng. Anakmu baik-baik saja? Kenapa pengantin pria begini? Kelihatannya, kakinya agak lemah. Tidak apa-apa, cuma kram kaki sebentar. Tidak ada masalah. Benar-benar anak saya kakinya sehat, kalian semua tak perlu khawatir. Semua hadirin, saya yakin hari ini kalian datang untuk lihat pernikahan pasangan sempurna. Pengantin wanita masih di belakang, mari kita undang pengantin pria menjemput pengantin wanita. Setuju? Jemput pengantin? Jemput pengantin. Jemput pengantin? Suyun pasti ada maksud. Tapi semua ikut bersorak, sulit menolak. Saya akan jemput pengantin sendiri. Tian Xiaofeng, kamu sabar juga, tapi jangan buru-buru, pertunjukan baru mulai. Siapa? Bu, ini aku. Bu, pengantin pria tulus, katanya mau jemput kamu sendiri. Benarkah? Suruh dia tunggu sebentar. Aku segera siap. Paham. Tunggu. Mau apa? Ini hari besarku. Sebaiknya jangan macam-macam. Benar, jangan ganggu. Masa depan putraku cerah.
Aku tak mau lakukan apa-apa. Aku cuma mau tanya, Xiaofeng, kamu tahu siapa yang akan kamu nikahi? Tentu tahu, Lin Fangfang, Bos Lin. Ternyata dia bahkan tak tahu siapa yang akan dinikahinya. Pantas saja dia senang. Aku ingin lihat saat dia tahu kebenarannya, ekspresinya bakal gimana. Apa yang mereka bicarakan? Kalau bukan Bos Lin, siapa lagi? Pengantin wanita datang. Kenapa kalian berkumpul di sini? Aku datang menjemput pengantin tercantik. Bos Lin sudah siap, kamu bisa masuk. Putriku cantik kan? Sangat cantik. Fangfang, sudah siap belum? Aku datang menjemputmu. Pengantin pria datang. Putriku, bajuku kayaknya robek. Mama, kamu ganti baju dulu, biar aku urus di luar. Fangfang, pernikahan akan segera dimulai. Kenapa belum ganti gaun pengantin? Gaunnya agak kecil, sudah dikirim untuk diperbaiki. Oh begitu. Tidak apa-apa. Kamu selalu tampak bagus pakai apa saja. Aku suka banget. Suaramu enak didengar, pantas dipilih keluarga Lin. Setelan jas ini, cocok banget di kamu. Keren banget. Ini aku pilih khusus buat kamu. Tahu kamu pasti suka. Tunggu di luar dulu ya. Setelah bajunya selesai, langsung mulai nikah. Oke Fangfang, jangan lama-lama ya. Nah, lihat sini. Gimana menurutmu kalau aku pakai gaun nikah ini? Aneh. Suara Fangfang. Kenapa tiba-tiba jadi berat? Para tamu, teman-teman, upacara pernikahan resmi dimulai. Selanjutnya, mari kita sambut pengantin wanita. Kenapa Pak Lin yang keluar? Bukankah ibunya yang menikah? Kenapa Pak Lin datang? Benar. Kenapa belum pakai gaun pengantin? Menurutku dia sama sekali tak anggap aku, tak pedulikan aku. Fangfang, gaun pengantinmu belum selesai diubah ya? Iya, Nggak apa-apa, kamu tetap cantik pakai apa saja. semua. Ibu saya masih ganti baju. Jadi, pernikahan sedikit ditunda. Mohon maklum. Acara ditunda, tapi malam pertama jangan ditunda. Lihat, pengantin pria tak sabar. Xiaofeng, tunggu sebentar lagi. Kamu tak keberatan kan? Tidak. Ibumu orang terpenting bagimu. Memang seharusnya. Pak Lin, jangan sampai tertipu. Apa maksudmu? Halo Pak Lin, saya Suyun. Sejujurnya, aku dan Tian Xiaofeng sudah lama bersama. Dia selalu bohong padamu. Tian Xiaofeng, Jangan bohong terang-terangan, aku sama kamu tak ada hubungan. Xiaofeng, kok bisa kamu bicara begitu? Aku rela tinggalkan segalanya demi kamu. Kamu janji akan selalu jaga aku. Sekarang demi masuk keluarga Lin, kamu tega begini padaku. Mana hati nuranimu? pengantin pria ini benar-benar tak tahu balas budi. Bos Lin paling benci orang yang menipunya. Tian Xiaofeng benar-benar cari masalah. Tian Xiaofeng, aku butuh kamu beri aku alasan yang masuk akal. Fangfang, jangan dengar wanita gila ini. Dia cuma omong kosong, percaya sama aku. Suyun, sampai kapan kamu mau bikin keributan di sini? Segera pergi dari sini. Xiaofeng, dulu kamu nggak pernah galak sama aku. Hari ini demi masuk keluarga Lin, kamu tega marahin aku. Xiaofeng, apa kita hubungan kita cuma pura-pura? Pengantin pria keterlaluan. Demi jadi menantu, pacarnya sendiri juga ditinggal. Orang cari kekuasaan kayak gini, Pak Lin pasti nggak mau. Tian Xiaofeng, jelaskan semuanya. Apa sebenarnya ini? Aku
Pak Lin, jangan dengarkan dia. Dia omong kosong. Xiaofeng dari keluarga kami. Dengan dia, tak ada hubungan sama sekali. Oh, aku ingat. Dia itu Suyun. Dulu dia selalu kejar anakku. Sekarang lihat anakku mau menikah, dia jadi iri. Tak dapat, mau hancurkan. Aku kejar dia. Benar, Suyun. Hal bodoh yang kau lakukan dulu bisa dilupakan. Hari ini aku menikah, jangan ganggu aku lagi. Fang Fang, jangan percaya dia. Dia cuma mau adu domba. Ternyata dia wanita setia. Aku hampir terjebak kamu. Xiaofeng dipilih langsung ibuku. Ibuku pilih dia sendiri. Aku percaya dia. Benar. Pengantin pria dipilih cermat oleh Bos Lin. Tak mungkin ada masalah. Menurutku, pasti wanita ini cinta bertepuk sebelah tangan. Dia fitnah pengantin pria. Memang setia sekali. Dengar Suyun, anakku, tak akan suka padamu, cewek muka tebal yang ngejar cowok. Pergi sana kalau tahu diri, hari ini hari bahagia, kita tak akan perpanjang masalah. Benar Pak Lin. Dia pilihan keluarga Lin, dipilih langsung. Dia mewakili martabat keluarga Lin. Kamu tak ingin tahu apa dia bohong padamu? Suyun, kamu wanita ini, kamu tak dapat aku, jadi kamu bikin ribut. Fang Fang, wanita ini, perempuan ini, bicara ngawur di sini, jelas tak hormat Lin, tak peduli Lin, cepat usir dia. Suyun tak peduli masa lalu dengan Tian Xiaofeng. Sekarang dia orang Lin. Pukul anjing, lihat tuan. Seseorang seret dia keluar, keluarkan orang ini. Tak mau tahu kebenaran, tak ingin tahu kebenaran, mau biarkan Lin, ambil barang bekas, mau Lin dapat bekas pakai. Cepat tutup mulutnya, bawa dia pergi sekarang. Tunggu sebentar. Tunggu. Fang Fang, wanita ini, jangan ikut campur, aku akan urus. Suyun, hari ini aku lihat kamu keras kepala sekali. Baik, aku kasih kamu kesempatan bicara, kamu dan Tian Xiaofeng suami istri. Ada bukti? Ada, Xiaofeng, dia ikut lomba. Dia pakai trik kecil, dia selalu bohong padamu. Apa? Pengantin pria berani bohong ke keluarga Lin? Itu melanggar hak Lin. Itu menantang wibawa Lin. Dia bakal kena masalah. Trik kecil apa? Saya tak pernah bohong ke keluarga Lin. Suyun, kamu ngaco. Aku hajar kamu. Tunggu. Kamu bilang dia pakai trik. Trik apa? Banyak trik. Misal, operasi penambah tinggi badan. Suyun, diam. Fang Fang, aku sama wanita ini tidak ada hubungan. Aku tak kenal dia, aku juga tak lakukan apapun. Operasi, jangan percaya omong kosongnya. Aku tak bohong. Tuan Lin, di telapak kaki Tian Xiaofeng ada tahi lalat merah. Buka sepatunya sekarang, lihat telapak kakinya. Itu bisa buktikan hubungan kami berdua. Kamu bilang dia fitnah kamu. Kenapa dia hanya fitnah kamu saja? Lalu kenapa dia tahu ada tahi lalat merah di kakimu? Kalau hari ini kamu tak bisa buktikan diri, aku akan tunjukkan padamu akibat menipu keluarga Lin. Bukti ini aku? Aku punya bukti. Ini laporan medis Tian Xiaofeng, ada fotonya di sini. Lihat, semua bisa lihat. Di sini ada datanya. Tinggi badannya, tingginya tidak setinggi itu. Jadi ini pengantin pria, ternyata tingginya cuma 170 cm. Wanita ini bisa bawa laporan medis, sampai laporan medis pun dibawa. Sepertinya ada sesuatu di antara mereka. Tian Xiaofeng, sekarang dia sudah bawa laporan medis kamu. Apalagi yang mau kamu bilang? Aku? Tian Xiaofeng, bukti sudah jelas sekarang. Pak Lin, dengar penjelasan saya. Wanita ini selalu naksir putra saya. Putra saya selalu menolaknya. Sekarang, karena tak dapatkan dia, dia ingin menghancurkannya. Semua bukti ini, dia palsukan semuanya. Benar, Suyun itu benar-benar gila. Dia bahkan diam-diam masuk ke rumah kami, pasang kamera di rumah. Kalian bikin cerita bohong, bisa lebih ngawur lagi tidak? Tian Xiaofeng, benarkah ini? Tian Xiaofeng, benarkah ini? Ya, betul. Suyun, aku selalu sabar padamu, kamu paksa aku bersamamu. Hari ini aku mau akhiri, kita selesai. Fang Fang, Suyun itu, demi memaksaku bersamanya, dia lakukan segalanya, menguntit, memata-matai, bahkan ancam bunuh diri. Dulu aku iba, takut menolak, dia nekat, tak sangka jadi masalah, dia malah ingin hancurkan aku. Pak Lin, kalau kamu tak percaya laporan ini, bisa kamu cek sendiri, lihat siapa di antara kita yang bohong. Diam kau, diam.
Tian Xiaofeng itu pilihan keluarga Lin, dia memang pilihan kami. Cuma laporan kecil. Kamu mau aku percaya kamu? Saya CEO Lin, kerja begini sangat bodoh. Ada orang setega itu, tak tahu malu? Tenang saja, sekarang kamu bagian dari keluarga Lin. Kami akan lindungi kamu. Pernikahan hari ini tetap sesuai rencana. Orang ini takkan mengacaukan kebahagiaan kita. Fang Fang, terima kasih banyak. Aku tak berani bayangin tanpa kamu. Suyun pasti menyiksa aku. Sampai kapan? Presiden Lin yang terhormat malah dikendalikan pria lain. Seperti diatur saja, hari ini, hari bahagia, hari baik. Menurutku, lebih baik biar pengantin pria menggendong pengantin wanita. Selesaikan upacara, biar makin manis. Tambah, meriah dan bahagia. Bukankah ini hal terbaik? Benar, gendong dong. Gendong. Iya Pak Lin, hanya sebentar kok. Memang harus begitu, supaya suara orang ramai bisa diredam, biar mulut orang diam. Iya, peluk saja. Peluk. Jalan selangkah pun sakitnya luar biasa, tak tahan lagi. Kalau terus begini, jelas-jelas mau bunuh aku ya. Pak Lin pakai rok hari ini, gerak jadi susah. Kalau peluk orang, malah makin nggak pas. Gimana kalau proses ini? Kita batalin aja. Ayo lanjut, biar nggak ganggu waktu baik. Xiaofeng, kamu gugup ya? Atau kamu memang nggak bisa? Iya, pengantin pria, jangan-jangan beneran gugup. Xiaofeng, jangan buang waktu, jangan mikirin ini terus, harus tegas. Cepat selesaikan masalah ini, biar beres total. Sekalian biar wanita tak tahu malu itu, lihat jelas. Kamu bukan orang yang bisa dia raih. Sepertinya hari ini, kalau tidak lewat ini, sulit lewati masalah ini. Karena kalian bilang begitu. Kalau aku masih menolak, jadi terkesan asing. Hari ini aku tunjukkan kemampuan. Ya, memang harus begitu. Semangat ini baru layak jadi keluarga Lin. Tian Xiaofeng, lihat wajahmu. Sudah tahu sakit parah. Sekarang jalan pun pasti susah. Tunggu sebentar. Mama, Xiaofeng, kalian ngapain? Kenapa nggak tunggu aku? Siapa dia? Kenapa pakai gaun pengantin? Ma, pas banget kamu datang. Pengantin pria, lagi siap? Mau gendong pengantin wanita? Xiaofeng, ayo cepat sini. Ada pengantinmu, bawa ke sana. Kamu bilang, dia pengantinku. Ya, ada masalah. Fang Fang, bukankah seharusnya aku menikah denganmu? Kapan aku bilang aku menikahimu? Jadi siapa orang ini? Orang ini, ibuku, juga istrimu, Lin Qiang. Ibumu? Tak tahu si bodoh ini apa yang dipikirkan, tahu itu jebakan. Tetap saja masuk. Satu demi uang, satu demi kecantikan. Cuma saling butuh. Ternyata dari awal yang mau menikah denganku adalah ibu Fang Fang. Fang Fang sudah lewat 30 tahun, ibunya pasti lebih tua. Tian Xiaofeng, ngapain bengong? Istrimu di sini, mau nunggu aja? Cepat sini, ajak istrimu ke sana. Xiaofeng, suamiku kecil. Akhirnya kamu datang? Fang Fang, berapa umur ibumu? Mana mungkin aku nikahi dia? Gimana kalau kita pikir lagi? Tian Xiaofeng, maksudmu apa? Kamu meremehkan ibuku karena umur? Bukan, maksudku ibumu. Jabatannya tinggi, aku nggak selevel dengannya. Suami kecil, tenang aja. Aku suka wajahmu, bukan keluargamu. Asal kamu nurut, aku pasti baik sama kamu. Ini, Pengantin pria, jangan biarkan semua menunggu lama. Kami masih ingin lihat pengantin cantik wajahnya. Fang Fang cantik banget. Ibunya pasti juga masih menawan. Buka. Sekarang aku buka. Pengantin pria, maksudmu apa? Kamu pikir pengantin wanita tak layak ya? Tentu tidak. Aku cuma gugup.
Suami kecil, jangan gugup. Aku di sini. Pak Lin, di sini. Pasti ada salah paham. Aku dan ibumu beda umur jauh. Mana mungkin menikah dengannya? Betul, Pak Lin. Putraku, anak muda sehat. Mana mungkin menikah dengan ibumu? Mana mungkin? Kalian mau batalkan? Aku peringatkan kalian, kalau berani batalkan hari ini, keluarga Tian di Jiangcheng tak akan punya tempat lagi. Tian Xiaofeng, aku ingin lihat, mau nggak kamu nikah sama wanita tua, jadi suami istri? Tapi kalian nggak bisa. Begitu nggak adil. Keluarga Lin memang selalu begini. Aku tanya sekali lagi. Nikah hari ini. Jadi atau tidak? Jadi sebenarnya aku kagumi ibumu. Sudah lama bisa menikah dengannya. Itu kehormatan bagiku. Suami kecil, kita benar-benar sehati. Andai tahu lebih awal, langsung ke kamar pengantin saja. Malam pengantin sangat berharga. Mari mulai upacara dulu. Oke, Tian Xiaofeng benar-benar lapar. Biar aku tambah semangatmu. Tunggu sebentar, Pak Lin. Kami baru saja terpikir ada sesi menarik, yaitu pengantin pria menggendong pengantin wanita saat upacara. Maknanya bagus. Betul kan? Benar, kami sudah lama menunggu. Pengantin pria, masih tunggu apa? Ayo cepat peluk erat pengantin wanitamu, tunjukkan perasaanmu. oke. Kalau semua mau lihat, Xiaofeng, ayo. Tidak, Apa maksudmu? Ibu Fang Fang. Tidak, sayang. Hari ini hari bahagia kita. Nikah itu penting. Tian Xiaofeng, kamu sengaja sembunyikan sesuatu, tak mau orang tahu kan? Suyun, diamlah. Tubuhku ini asli, jujur. Tak ada yang perlu ditakuti. Oke, tunjukkan dong. Benar, Xiaofeng. Cepat. Aksi, 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 aksi. Oke, karena Fang Fang bilang begitu. Aku akan tampil. Begitu dong. Suamiku kecil, ayo. Gimana nih, sayang? Jangan takut, Xiaofeng. Dia pasti baik-baik saja. Setelah efek samping mulai, setiap berdiri semenit, rasa sakit makin parah. Akhirnya, luka operasi bisa terbuka lagi. Tian Xiaofeng, aku mau lihat nanti. Gimana kau malu-maluin? Mama, kamu nggak apa-apa kan? Kamu mau jatuhkan aku ya? Lihat sini, celana pengantin rusak. Maaf ya, sayang. Celanaku sobek, refleks lepas tangan. Untung aku cepat akal. Kalau nggak tahu gimana angkat. Wanita tua ini, Dasar bodoh, malu banget gara-gara kamu. maaf. Sudahlah, cepat turun ganti celana. Oke. Seru banget ya. Mau lihat kamu acting apa lagi? Suyun, kamu selalu bikin aku malu, bikin aku dipermalukan. Aku jadi sengsara gara-gara kamu. Nanti kalau aku sudah aman di posisi ini, aku pasti balas dendam. Nak, kamu nggak apa-apa? Bu, kakiku sakit banget. Nak, tanganmu kok berdarah gitu? Nak, tolong bertahan ya. Kalau keluarga Lin tahu, tinggi badanmu palsu, kita bisa dibunuh mereka. Nggak mungkin. Operasiku sukses besar, tak mungkin ketahuan. Cuma lukanya terbuka, sedikit berdarah, Ma. Tolong cari sesuatu buat bersihkan darah. Jangan sampai Linciang, si wanita tua itu tahu. Cepatlah. Nak, atau sudahlah. Kamu bisa mati begini. Kita sudah susah payah sampai sini. Ke tahap ini, tak boleh berhenti. Kebebasan finansial dibanding rasa sakit ini, tak ada artinya. Anak hebat, punya tekad. Ayo, kita keluar dulu. Anak, gimana rasanya? Sakit banget. Pasti ini efek operasi. Belum pulih. Sudah lama tersiksa, tak kuat lagi.
Gimana ini? Keluar begini. Pasti ketahuan nanti. Atau kita kabur saja? Kalau ketahuan kita mati? Jangan kabur, keluarga Lin berkuasa di dunia. Kita tak bisa lari. Tapi nak, kakimu tak kuat lagi. Harus kuat mau tak mau, pernikahan ini harus tetap jalan. Kenapa pengantin pria belum datang? Cuma ganti baju. Kok lama banget? Nak, cek di sana, ada apa? Sudah lama banget, belum balik juga. Baik Bu, aku pergi sekarang. Pengantin pria belum balik. Jangan-jangan ada masalah? Mungkin ada hal yang nggak bisa diucapkan? Semua orang nunggu di sini. Jangan-jangan dia pikir dia terlalu tua, makanya diam-diam kabur. Gadis kecil, siapa kamu sebenarnya? Kenapa terus di sini? Ngomong ngawur, mau mati, ya? Pak Lin, Anda salah paham. Saya cuma takut Anda ditipu. Jadi saya ingatkan Anda. Alasan itu sudah dipakai. Apalagi alasanmu? Ada apa ini? Fang, tadi aku ganti baju, pas ini jatuh, kena kaki kupas. Lihat diri kamu sekarang, begini penampilanmu. Sudah tak ada wibawa lagi. Kamu sengaja mau kacaukan pesta nikah ya? Fang, benar-benar tidak. Luka kecil ini nggak apa-apa. Sembuh, semua beres. Percaya aku. Mama jarang tertarik sama pria seantusias ini. Aku peringatkan, selanjutnya, jangan ada masalah lagi. Tenang, pasti aman. Oke. Kenapa belum pulang? Bos Lin, suamimu itu jangan-jangan takut pulang? Pengantin pria datang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan kakimu? Ibu, tidak apa-apa, dia cuma jatuh. Benar, cuma jatuh, tidak apa-apa. Jatuh. Tian Xiaofeng, alasan buruk. Kamu bisa saja pakai alasan itu? Kenapa ceroboh sekali? Ayo, cepat duduk. Sakit tidak? Tidak sakit. Nak, bagaimana kalau pikir lagi? Ya, jangan bertindak gegabah. Sudah tidak ada waktu, Bu. Cepat kasih aku barangnya. Pernikahan ini harus jadi, harus dilaksanakan. Agar bisa masuk keluarga Lin, semua layak dilakukan. Maaf sayang, aku cuma bisa pakai tongkat untuk hadir di pernikahan, bikin kamu malu, salahku. Gak apa-apa, asal kakimu baik-baik saja. Ayo, lepas sepatumu, biar aku lihat lukamu. Gak perlu, cuma luka kecil, kakiku dibalut plastik, jangan sampai wanita tua itu tahu. Bos Lin tua, dia sudah terluka, harus cepat dibersihkan dan dicek. Kalau luka terinfeksi, bagaimana nanti? Suyun, kamu bicara apa sih? Aku tidak asal bicara, aku lakukan demi masa depan Pak Lin, agar dia bahagia. Dia benar. Ayo, gulung celanamu, biar aku lihat lukanya. Bagaimana kondisinya? Tidak perlu. Kalau aku bilang perlu, ya perlu. Sayang, lukanya sudah dirawat. Aku sudah sering terluka, sudah banyak luka, luka kecil ini tidak masalah. Benar-benar, Pak Lin, itu anak saya. Sejak kecil dia sehat. Luka kecil begini 2 hari sembuh. Iya Pak Lin, lihat soal pernikahan ini. Sudah lama tertunda. Mari kita mulai saja. Kamu benar-benar baik-baik saja? Benar, tidak apa-apa. Ngomong saja tidak cukup, harus dibuktikan. Benar-benar tidak apa-apa. Tak percaya, lihat saja. Benar kan, tidak apa-apa? Tian Xiaofeng, kamu memang tahan banting. Lihat, sepatu pengantin berdarah. Lukanya lumayan parah. Apa? Lihat lukanya, harus segera dibersihkan dan dicek.
Suamiku kecil, cepat lepas celanamu. Aku panggil dokter pribadiku biar dia periksa kamu. Sayang, aku benar-benar baik-baik saja. Tian Xiaofeng, apa yang kamu sembunyikan? Suamiku kecil, aku tahu kamu malu. Kamu milikku sekarang. Nak, Perutku sakit sekali. Kamu nggak apa-apa? Tian Xiaofeng, kok kebetulan banget kamu langsung sakit perut? aku ingat. Sebelum keluar, aku masak tumis buncis daging buat dia. Mungkin buncisnya belum matang, Xiaofeng keracunan makanan, ya, keracunan makanan? Benar Pak Lin. Lihatlah Xiaofeng kita. Dia bahkan kesakitan sampai berkeringat. Kita harus ke RS dulu. Suamiku, jangan bikin aku takut. Fang Fang, aku bawa suamiku ke RS untuk cuci lambung, urus acara nikahnya ya. Baik, Ma. Seseorang bantu? Tamu sekalian, hari ini ada sedikit insiden. Pernikahan kita ditunda, mohon pengertiannya. Dokter, suami saya keracunan makanan. Segera lakukan cuci lambung. Tahan dia. Saya tidak mau cuci. Kalau terus menunda, kondisi makin parah. Sudah saatnya, nyawa lebih penting. Saya tidak. Dia bilang dia nggak apa-apa. Dia bilang belum siap. Pak Lin, mungkin Anda keluar dulu? Tunggu di sini saja. Dia malu? Iya benar. Keluarga kami Tian Xiaofeng paling jaga gengsi. Sebaiknya Anda keluar dulu. Baik, saya tunggu di luar dulu. Kamu masih mau obati penyakitmu? Cuci dulu? Segera cuci, biar saya bujuk dia dulu. Anak baik, Pak Lin selalu di luar, menunggu. Kalau kamu nggak cuci lambung, kita nggak bisa jelasin. Iya nak. Demi keluarga Tian, masa depan kita, ikuti saja ya. Ayah, ibu, cuci lambung ini nggak enak banget. Walau nggak enak, tahan aja, bikin bangga keluarga. Jangan setengah-setengah. Dok, kasih bius aja. Biar sembuh, jangan banyak alasan. Nah, gimana rasanya? Ma, aku nggak enak badan. Tapi kakiku nggak sakit. Serius? Bagus banget. Jadi nggak takut lagi. Keluarga Lin tahu. Xiaofeng, cepat. Pak Lin pasti pulang, cepat siap-siap. Nenek sihir tua itu kenapa belum pergi? Ada apa? Kakiku kenapa mati rasa? Ada apa? Kakiku kenapa mati rasa? Nak, kenapa dengan kakimu? Tapi Xiaofeng, alat penahan ini hanya efektif sementara, ada efek samping bagi tubuh. Sepertinya Suyun benar. Alat penahan itu memang ada efek samping. Halo, Suyun, apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa? Tiba-tiba aku tak bisa berdiri. sudah kubilang, penahan cuma 3 hari. Setelah 3 hari alatnya tak berfungsi, Pasti kamu iri aku sukses, sengaja menjebakku. aku menjebakmu. Kamu bilang sendiri waktu itu. Demi bonus, kamu tahan semuanya. Apa hubungannya sama aku? Tian Xiaofeng, daripada kamu salahkan aku di sini, mending pikir baik-baik. Gimana jelasin ke istri tercinta kamu? Jelaskan saja. Suyun, tunggu saja. Aku tak akan ampuni kamu. Bagaimana ini? Pak Lin, sebentar lagi datang. Kamu begini. Dia pasti tak mau kamu lagi. Pasti ada cara. Pasti ada. Mana suamiku?
Pak Lin, Xiaofeng, dia pulang. Sudah pulang. Benar-benar pulang. Xiaofeng, dia sangat menjaga harga diri. Dia merasa di pesta nikah, maluin Anda. Jadi dia enggan ketemu Anda, makanya dia cuci lambung. Suami peduli aku. Hal kecil begini, tak perlu dipikirkan. Iya, aku juga bilang begitu ke dia, Xiaofeng. Tapi Xiaofeng, dia sangat jaga gengsi. Dia nggak mau bikin salah kayak gitu. Pak Lin, tolong beri dia waktu. Biar dia tenang dulu. Tunggu sampai dia paham. Saya langsung suruh dia temui Anda. Tak perlu buru-buru, biar dia pelan-pelan saja, karena Xiaofeng nggak ada. Kita pulang dulu. Tunggu. Tunggu. Kenapa? Siapa dia? Pak Lin, izinkan saya jelaskan. Ada apa dengan kalian? Siapa pria saya? Statusnya apa? Kenapa bisa sama orang kayak gini? Tinggal bareng, kenapa nggak ambil kamar sendiri? Oh iya, benar. Pak Lin, kami sudah terbiasa miskin. Belum terbiasa berubah. Nanti pasti berubah. Pak Lin benar. Nanti kalau saya pulang, saya pasti bilang dia. Begitu baru benar. Ayo nak. Pak Lin, hati-hati. Kamu memang pintar. Bisa tipu orang. Kalau saya nggak pinter, keluarga Lin pasti tahu dulu. Benar. Tapi anakku, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Tak mungkin setiap hari terus sembunyi begini. Cepat atau lambat Pak Lin pasti tahu. Bagaimana kalau kita kabur? Lagian sudah dapat banyak mahar. Kita pindah kota saja. Kenapa harus kabur? Baru dapat segini, mana cukup? Susah payah masuk keluarga Lin. Sebentar lagi bisa hidup mewah, tak boleh berhenti di tengah jalan. Aku susah payah masuk ke keluarga Lin. Segera dapat kemewahan tanpa batas, tak boleh menyerah. Benar, keluarga Tian kita, sebentar lagi harapan tercapai. Tapi rahasia pasti terbongkar. Cepat atau lambat mereka tahu. Lalu kita gimana? Sebelum dia tahu, bangkit lagi. Aku sudah punya rencana cari Yun. Dia dokter ortopedi terkenal di Jiangcheng. Pasti dia bisa bantu. Ya, cari Suyun. Dia yang menyembuhkan. Pasti dia punya cara. Biar kamu bisa jalan lagi. Tapi tadi kamu terlalu keras. Kamu bertindak ekstrim, dia bisa bantu kamu. Suyun sangat jaga reputasi. Kalau dia nggak bantu aku akan ancam dia. Bikin keributan medis, hancurkan muka dia, dan karirnya. Halo. Suyun, ini guru kamu. Barang yang aku kirim. Sudah kamu terima? Oh, sudah guru. Itu hasil penelitian terbaru kami tentang efek khusus perbaikan tulang, hasil riset terbaru kami. Kamu sebelumnya sudah bantu kami kembangkan obat baru hari ini. Sengaja aku laporkan perkembangan risetnya. Guru, Anda terlalu sopan. Itu memang tugas saya. Kamu memang selalu rendah hati. Kamu memang selalu begini. Kemampuanmu sudah unggul secara internasional. Kalau saja dulu kamu tak berselisih dengan keluarga dan pergi dari Beijing. Mungkin kamu jadi kepala proyek ini. Kamu bisa jadi penanggung jawab utama. Prestasimu sekarang akan jauh lebih besar lagi. Tidak sampai begitu. Terjebak di kota kecil Jiangcheng. Guru, dulu saya terlalu muda dan impulsif. Saya tinggalkan pencapaian saya. Jadi maksudmu mau kembali ke akademi? Ayahmu tahu, pasti senang sekali. Mau tidak? Saya bicara dengan ayahmu. Tidak perlu, Guru. Saya akan bicara sendiri. Oh ya, saya ingat obatmu. Masih setengah jadi. Efek sampingnya besar. Ingat, harus simpan baik-baik. Tenang saja, Guru. Saya tahu batasnya. Baik, dah. Kalian mau apa? Suyun, kau bikin kakiku lumpuh. Hari ini harus sembuhin aku. Aku sudah bilang ke kamu, penahan ini cuma bisa dipakai 3 hari, efek sampingnya berat,
Kamu pakai kaki berlebihan, tanpa kontrol. Sekarang efeknya muncul. Dewa pun tak bisa selamatkan. Tidak mungkin. Kamu pasti ada cara. Kamu sendiri tak mampu beri aku kemewahan. Tapi tak mau aku dekat keluarga Lin. Makanya kamu jebak aku. Tian Xiaofeng, kamu dekat keluarga Lin? Apa urusannya dengan aku? Kamu sendiri yang mau operasi. Kamu yang minta operasi. Aku sudah ingatkan kamu, harus istirahat setelah operasi. Tapi kamu tak dengar. Sekarang kamu tanggung sendiri. Itu akibat perbuatanmu. Suyun, kenapa bicara begitu? Kamu masuk keluarga Tian, sudah bertahun-tahun, tak punya anak. Kapan kami salahkan kamu? Tapi kamu di sini malah bicara sinis. Kamu tak punya hati nurani. Ya, harus punya hati nurani. Keluarga Tian sudah bertahun-tahun, tidak pernah usir kamu, tak jadikan kamu wanita diceraikan. Sudah cukup baik padamu. Kenapa? Sekarang lihat anakku, mau naik derajat? Kamu malah mencelakainya. Hatimu kotor nggak? Ku dengar Dokter Su sangat ahli. Tapi bisa bikin orang lumpuh? Dia rusak kaki orang, tak kasih ganti rugi, dokter kayak gini. Siapa berani berobat sama dia nanti? Kakimu tak bisa aku sembuhkan. Lebih baik kamu pulang sekarang, istirahat di rumah saja. Mungkin masih ada harapan. Istirahat apa? Sembuhkan aku sekarang juga. Tak patuhi saran dokter. Jadi komplikasi. Aku tak bisa sembuhkan. Hei, semua lihat sini. Dokter bermarga Su ini tak punya etika medis. Dia merusak kaki anak saya, kakinya jadi cacat. Kami tak minta ganti rugi, cukup sembuhkan kakinya. Itu saja dia tak bisa. Anakku malang. Aduh, nasibmu tragis. Dapat dokter sejahat ini. Iya. Kalian semua, jangan pernah cari dokter bermarga Su untuk berobat. Dia itu dokter bodoh. Dia bikin kaki anak saya jadi cacat. Saya akan lapor ke pimpinan rumah sakit. Saya akan tuntut dia ke pengadilan. Saya dengar orang bilang Dokter Su itu ahli. Tapi tetap bikin orang lumpuh. Dia bikin kaki orang cacat, tak mau ganti rugi, dokter begini, siapa lagi mau berobat ke dia? Kakinya cacat bukan urusan saya. Kamu, iya kamu. Kembalikan kaki anakku. Obat ini sama seperti yang dipakai anakku. Persis sama. Kamu punya obat ampuh. Kenapa tetap kasih ke anakku? Yakin? Mau pakai ini buat anakmu? Pakai, dokter bodoh. Punya obat bagus. Tak kasih ke pasien. Apa itu dokter? Baik, keluarga kalian tak punya hati. Aku setuju. Oke. Kalau kalian mau pakai, aku pakai ini untuk obati dia. Bagus sekali. Saya janji obati kalian. Kalian kan bisa berhenti ribut. Keluar. Lihat apa? Lihat apa mau berobat? Pergi. Cis. Suyun, obati anak saya. Muka anjing benar, langsung berubah. Tian Xiaofeng, saya ingatkan kalau pakai obat ini, tak bisa mundur. Yakin mau pakai? Ngomong apa lagi? Asal kaki saya sembuh. Saya bisa pulang ke keluarga Lin, nikmati kemewahan. Kenapa tidak pakai? Oke. Ini buat obat khusus perbaikan tulang. Setelah pakai, tulangmu akan pulih. Beri aku. Tian Xiaofeng, ini peringatan terakhir dariku. Obat ini masih tahap pengembangan. Efek sampingnya besar. Kalau dipakai lama, tulangmu bisa jadi mengalami mutasi. Masih sempat untuk menyesal sekarang. Jangan kira aku tidak tahu pikiranmu. Kamu cuma mau aku pulang dan hidup susah bersamamu. Kalau aku masuk keluarga Lin, uangku tak akan habis. Di depan kekayaan, efek samping kecil itu bukan apa-apa. Aku sudah berdiri. Aku benar-benar berdiri. Luar biasa. Hebat. Sudah cukup? Tujuan kalian tercapai? Bisa pergi kan? Seolah ada yang mau di sini, di tempat jelek ini. Suyun, aku kasih tahu kamu. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Kita putus total. Dengar nggak? Aku juga nggak mau. Ada urusan sama kamu lagi. Ayah ibu kita pergi. Kesalahan dari langit masih bisa dimaafkan. Kesalahan sendiri tak bisa hidup. Tian Xiaofeng, semua sudah aku ingatkan.
Kamu sendiri pilih jalan buntu, jangan salahkan orang lain. Suami kecilku, kapan bisa pulang? Fang Fang, telepon dia, suruh cepat. Aku lagi telepon sekarang, tak ada yang angkat. Tak ada yang angkat? Ada apa ini? Mungkin sedang sibuk. Belum ada yang berani tolak teleponku. Aku mau lihat, sebenarnya dia ngapain? Nyonya sudah pulang? Xiaofeng sudah pulang, cepat ajak dia masuk. Ya, Sayang, aku pulang. Suamiku kecil, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Aku rindu kamu. Aku juga rindu kamu. Oh iya, kakimu sudah sembuh. Kaki sudah baik, lihat saja. Bagus kalau sudah sembuh. Fang Fang, segera kabari partner bisnis kita. Untuk merayakan pernikahan aku dan suamiku kecil, aku mau adakan jamuan keluarga lagi. Baik. Tapi Ma, grup Su dari Beijing akan kerja sama dengan kita. Mereka segera datang. Hari ini kita harus sambut mereka. Oh iya, aku lupa soal ini. Suamiku kecil, aku harus kerja. Kamu istirahat di rumah dulu, tunggu aku pulang malam. Nanti aku sayang kamu lagi. Oke, pergi saja. Tapi sayang, aku sudah jadi milikmu. Pakai begini kelihatan miskin, kurang baik. Bukan maksud lain, takut bikin kamu malu. Masuk akal, Fang Fang. Ini kartu black card tanpa limitku. Pakai saja sesukamu. Ya. Terima kasih, sayang. Aneh, kapan kakiku kena ini? Rapat. Jadi maksudnya grup Lin kelak bisa jadi milikku juga? Kudengar Pak Lin memilihnya dari kontes Jingmei. Katanya jatuh cinta pada pandangan pertama, malah minta jadi menantu. Ada yang mau jadi menantu, tiap tahun selalu aneh. Tahun ini makin banyak. Hahaha. Maaf aku telat semua, maaf atas ketidaknyamanannya. Santai saja, kamu suami baru Pak Lin. Benar. Itu aku, panggil aku Pak Tian mulai sekarang. Ayo, silakan duduk. Bulin di rumah sangat memanjakan aku. Hari ini dia sibuk. Jadi dia suruh aku bantu pimpin rapat. Aduh, aku cek waktu pakai Omega Limited, lihat jam. Waktunya rapat. Mari kita mulai. Silakan bicara. Aku nggak paham soal rapat. Tapi Bulin tetap suruh aku datang. Makanya dia manjain aku. Dia belikan aku banyak barang, barang mewah pula. Kasih aku satu kartu hitam tanpa batas. Bisa dipakai sesuka hati. Iya, Bos Lin memang baik sama kamu. Kok kayak orang kaya baru? Orang miskin itu sekaya apapun, tetap saja kasar dan nggak berkelas. Sudah orang bos, kita harus hormat. Kalian cium bau nggak enak? Iya, ada bau nggak enak. Kenapa rasanya? Kayaknya dari sana asalnya. aku juga cium baunya. Pak Tian, kamu cium baunya. Oh, di jalan tadi. Tak sengaja injak kotoran anjing, lincang di rumah. Bilang harus kasih aku saham perusahaan, jadi CEO. Katanya hoki kotoran datang, tak bisa dihindari. Oh begitu, Pak Tian, kita rapat. Kenapa ini? Kenapa kaki aku begini? Suamiku, aku pulang.
Tidak bisa. Kalau Lin Chiang tahu, aku pasti tamat. Ah, Sayang, kamu di dalam? kenapa kamu pulang, Dear? Sayang, ngapain di kamar mandi? Baru pulang, mau mandi? Sama orang kantor, gimana interaksinya? Lumayan, cepat adaptasi. Bagus. Jadi, kamu bisa masuk kantor? Serius, kamu beneran mau aku kerja di sana? Tentu kamu suamiku. Kalau bukan di kantor, mau kemana? Sayangku, kamu keren banget. Pilihan aku jempol. Haha. Bau apa di badanmu? Kok bau banget? Bau apa sih di badanmu? Kok bau banget? Mungkin dari luar, ke bawah pulang? Cepatlah, cuci bau ini sekarang. Kalau aku cium bau ini lagi, jangan tinggal di rumah. Berani-beraninya kamu jijik padaku, aku belum pernah jijik sama umurmu yang tua, nenek sihir tua. Kenapa kaki aku begini? Pasti gara-gara Suyun. Dasar Suyun. Berani-beraninya kamu menjebakku, aku pasti balas kamu. Suyun, maksudmu apa? Suyun, kamu yang lakukan ini, Apa maksudmu? Aku nggak tahu. luka di kakiku, kenapa jadi parah? Obatmu bermasalah? Waktu ku beri obat, aku sudah bilang, obat ini masih setengah jadi, efek sampingnya besar. Efek samping apa? Tulangmu bisa berubah, lalu menyebar ke kakimu, daging di kakimu akan membusuk. Jika kamu teruskan pakai obat khusus itu, lama-lama tubuhmu akan busuk, akhirnya jadi benar-benar orang busuk. Seluruh tubuh membusuk, jadi aku pasti mati. Tidak mati, cuma membusuk. Suyun, menantu yang baik, kamu pasti ada cara. Benar kan? Benar kan? Ada kok, Apa solusinya? tetap lumpuh tanpa obat. Lebih baik mati, tak mau lumpuh. Suyun pasti punya cara, benar kan? Cepat kasih tahu aku. Solusi, sudah ku bilang, kamu saja yang tak mau dengar. Aku tak percaya. Kamu tak mau. Nama baikmu, aku akan hancurkan reputasimu. Tolong, lihat sini. Ada yang mau bantu? Dokter bodoh ini bikin kaki anakku jadi cacat. Dia suka bergaul sembarangan. Dia tak layak jadi dokter? Selain ngotot, ada trik lain? Suyun, kalau hari ini kamu nggak sembuhkan aku bakal ribut di sini sampai reputasimu hancur. Seumur hidup nggak bisa jadi dokter. Oke, keluarga kalian kejam banget. Aku terima tantanganmu, aku antar kalian pergi. Oke, aku punya cara. Cara apa? Ganti sumsum tulang. Tulangmu sudah benar-benar bermutasi, sumsum tulangmu tercemar obat. Untuk menekan pencemaran, harus ganti sumsum tulang, Ganti saja. tapi butuh bantuan orang tuamu. Maksudmu? Benar, hanya orang tuamu bisa donor sumsum tulang untukmu. Ganti dengan sumsum tulang kami. Suyun? Menantu? Transplantasi sumsum tulang. Apakah ada efek pada hidup? Tidak ada risiko jiwa, Baguslah. tapi orang yang dapat transplantasi sumsum tulang nanti akan lemas, benar-benar jadi tidak berguna. Jadi tidak berguna. Ini tidak bisa. Jadi tidak berguna. Kita tak bisa hidup lagi? Saya ingatkan, semakin lama transplantasi sumsum tulang kemungkinan sukses makin kecil. Cepat putuskan,
Nak, kamu ngapain? Cepat bangun. Ayah, ibu, aku demi jadi juara binaraga, masuk keluarga Lin. Sudah banyak menderita. Kalian tahu itu, kita sudah sejauh ini, jangan sia-siakan. Apa kalian tak ingin aku harumkan nama Tian? Apa kalian mau lihat aku mati membusuk? Ayah, ibu, tolong aku. Demi anak kita, demi keluarga Tian. Cuma ini jalannya. Ayah, terima kasih ayah. Aku tahu ayah paling baik padaku. Tenang saja, saat kau lumpuh nanti, aku akan sewa babysitter terbaik. Kau takkan menderita. Halo Ibu. Aku sudah di depan rumah Tian, sudah di depan pintu. Tenang saja, aku akan bawa Tian Xiaofeng pulang. Akan kubawa pulang dia. Sudah siap? Kunci pintu sudah terbuka, Nona besar. Tak ada orang. Cari semuanya. Ya. Nona besar. Tian Xiaofeng ini memang bermasalah. Tian Xiaofeng berani menipu keluarga Lin. Kamu kayaknya nggak tahu gimana nulis kata mati. Mulai operasi? Tunggu. Aku? Sudah. Cepat selesai kok. Tenang aja. Pak Tua, bagaimana Pak Tua? Bibi, jangan khawatir. Operasi lancar, Paman segera sadar. Syukurlah. Cepat lakukan transplantasi ke saya. Jadi saya harus antar Paman ke kamar dulu? Kenapa harus antar? Taruh di sini juga aman. Transplantasi saya lebih penting. Ya, benar. Transplantasi sumsum tulang ke anak saya dulu. Ayah tak berguna lagi, bahkan tak mau urus lagi. Tian Xiaofeng, kamu benar-benar dingin. Kalau begitu, ayo masuk ruang operasi. Oke, cepat. Tunggu. Fang, kenapa kamu di sini? Apa yang kalian lakukan? Tian Xiaofeng, ada yang kamu sembunyikan dari aku dan ibu? Tidak, sama sekali tidak. Tidak ada. Lalu, bagaimana kamu jelaskan ini? Dari mana kamu dapat ini? Jangan tanya aku dapat dari mana, aku hanya tanya kamu. Bagaimana kamu jelaskan ini? Ini... Bos Lin, sebenarnya Ibu Xiaofeng sakit. Jadi butuh transplantasi sumsum. Apa? Benar, saya yang sakit. Suami saya sayang saya. Dia sengaja lakukan transplantasi sumsum buat saya. Lalu kenapa? Di surat diagnosis ini, nama kamu yang tertulis? Ibu pakai asuransi saya? Oh iya. Aku nggak punya BPJS, kartu BPJS Xiaofeng murah. Oh gitu. Keluarga Lin kaya, uang segini nggak masalah, nanti pakai namamu saja. Oke. Tunggu. Kenapa pakai nama Tian Xiaofeng? Pakai baju operasi? Karena Xiaofeng mau donor sumsum ke ibunya, tapi gagal cocok. Mau berbakti pun susah? Oh begitu. Jadi aku salah paham. Nggak apa-apa, yang penting sudah jelas. Fang, kamu pulang dulu, bilang ke ibumu, setelah operasi ibu selesai, aku akan pulang. Aku belum pulang. Bagaimanapun, ini operasi mertua. Aku harus tunggu kamu keluar ruang operasi. Fang, kamu sibuk banget. Tinggal di sini buang waktu. Betul, Fang. Kamu bos besar grup Lin. Operasi kecil ini tak perlu repot kamu. Oke, nggak merepotkan, kita sepakat. Jadi operasi ini tetap lanjut nggak? Lakukan. Anakku nggak bisa. Bu, lihat ayahmu demi sakitmu, sudah berkorban banyak. Jangan kecewakan, niat baiknya.
Baiklah. Bawa paman ke ruang operasi. Bibi, silakan. Ah, sakit banget, Nak. Dokter, bagaimana keadaan tante sekarang? Operasi sangat sukses, sumsum tulangnya sudah diganti. Syukurlah. Xiaofeng, aku pulang dulu, jangan lupa cepat pulang. Suyun, cepat transplantasi sumsum tulang. Akhirnya kaki saya sembuh. Terima kasih Suyun. Tunggu saya resmi masuk keluarga Lin. Saya akan beri kompensasi. Setelah saya masuk keluarga Lin, saya akan buat kamu lenyap selamanya. Asal kamu hilang, rahasia saya takkan. Ada yang tahu lagi? Saya cuma harap kamu jangan ganggu saya lagi. Tenang saja, saya takkan ganggu kamu lagi. Tunggu, Kenapa? Ada apa lagi? bayar biayanya dulu. Biaya tadi, Lin Fang Fang sudah bayar kan? Itu biaya kamu, tapi biaya mereka belum lunas. Nak, setelah kamu bayar, urus saja urusanmu. Aku dan ibumu. Tak perlu kamu pusingkan. Benar, Nak. Jaga istrimu baik-baik. Itu yang terpenting. Oke, Mau apa kamu? pulang ke keluarga Lin. Biayanya? Biaya mereka, apa hubungannya sama aku? Anak, kok bisa kamu ngomong gitu? Kami ini orang tuamu. Kamu nggak boleh cuekin kami. Benar kalian orang tuaku. Tapi sekarang, kalian sudah tak berguna, tak ada manfaat buatku. Kenapa aku harus peduli? Dasar biadab. Kenapa aku lahirkan kamu? Kamu anak durhaka. Kalian yang ajarkan semua ini, kalau nggak mikirin diri sendiri, bakal celaka. Aku, anakmu, harus bikin keluarga bangga. Uangku nggak bisa dipakai. Untuk dua orang tua tak berguna, Suyun, dua orang ini, rumah sakit kalian terima, atau usir saja. Tak ada urusan sama aku. Tian Xiaofeng, kok kamu tega banget? Mana dingin sih? Mereka cuma jadi beban. Tinggal di sini mahal, aku punya uang segitu, mending beli jam mewah. Mereka biarin aja. Inilah anak hebat yang kalian besarkan. Dosa. Andai tahu begini, waktu lahir, harusnya langsung dibunuh. Terima akibat sendiri. Kekayaan dan kemewahan, aku, Tian Xiaofeng, datang. Xiaofeng, kenapa kamu datang? Fang Fang, siapa cowok ganteng ini? Dia buat kesalahan kecil, ibu suruh aku urus dia. Masuk dulu. Suamiku, akhirnya kamu pulang. Aku kangen banget sama kamu. Sayang, akhirnya kamu pulang. Beberapa hari kamu pergi, aku kangen banget sama kamu. Aku juga rindu kamu, sayang. Kali ini kamu nggak pergi lagi kan? Tenang aja, sayang. Aku akan selalu di sisimu. Syukurlah. Aku mau adakan jamuan keluarga. Aku akan kenalkan kamu ke semua orang. Akhirnya saat ini tiba. Oke, sayang. Aku ikut rencanamu. Aku akan telepon sekarang. Akhirnya aku bisa tinggal di keluarga Lin tanpa khawatir. Tak perlu cemas lagi di rumah Lin. Tunggu aku bertahan sampai Lin Qiang mati. Si nenek sihir itu, aset keluarga Lin, dan Lin Fang Fang, semuanya jadi milikku. Hahaha.
darah. Lincang memang keterlaluan, makan saus tomat berantakan di mana-mana. Tidak, baunya beda. Ini darah. Kenapa ada darah di sofa ini? Xiaofeng, sedang apa? Sayang, kenapa ada darah di sofa? Ada apa dengan darah di sofa ini? Oh, ini. Ada pelayan yang salah. Aku suruh Fang Fang menghukumnya. Dia nggak mati kan? Enggak, paling cuman nggak bisa urus diri. Sayang kecil, tenang aja. Itu cuma buat mereka. Kamu suami kesayanganku. Aku nggak bakal gitu ke kamu. Kamu suami kesayanganku. Aku nggak bakal gitu ke kamu. Lincang, nenek sihir tua ini memang seganas rumor, benar-benar kejam. Aku harus hati-hati mulai sekarang. Sayang, aku tahu kamu paling baik ke aku. Tentu saja, kamu beda dari yang lain. Suami kecil, besok sudah aku kabari, semua mitra, datang ke jamuan keluarga, nanti akan aku tunjukkan. Suami Lincang, sangat luar biasa. Sayang, aku cinta banget sama kamu. Pria sempurna, aku juga cinta banget sama kamu. Tulangmu pulih bagus. Nona, Kenapa Anda datang, Pak Wang? Pulang dan istirahat aja. Baik, terima kasih dok. Nona, setelah Tuan terima telepon kemarin, aku disuruh ke Jiangzhou malam itu untuk jemput kamu pulang. Setelah sekian lama, akhirnya kamu berdamai dengan Tuan. Dulu gara-gara Tian Xiaofeng, aku abaikan saran ayahku, nekat pergi dari rumah. Sekarang aku sadar, ayahku yang benar. Nona, semoga kamu paham. Yang penting kamu mengerti hati Tuan. Selamat datang kembali. Tidak, aku belum bisa pulang sekarang. Pengurus Wang, ku dengar keluarga Lin, undang keluarga Su ke jamuan keluarga. Pengurus Wang, saya dengar, keluarga Lin undang keluarga Su untuk jamuan keluarga. Betul, Nona. Tapi Tuan pikir Lincang, Tuan nikahi muda, kurang terhormat, jadi dia menolak. Kamu pulang bilang ayahku, kali ini kita ikut jamuan. Nona, maksudmu? Tentu ingin lihat, mantan suamiku tercinta, menjalani pernikahan yang indah. Ayo, saya bersulang untuk semua. Selamat datang. Santai saja, selamat bersenang-senang. Sayang, semua sudah datang. Apalagi yang kita tunggu? Wakil grup Su belum hadir? Yang dari Beijing itu, grup Su yang sangat berkuasa. Benar. Sebelumnya grup Su menolak undanganku. Tak tahu kenapa. Tiba-tiba mereka setuju hadir. Mama, katanya putri utama grup Su langsung perintah. Tak peduli dia putri utama. Hari ini harus jaga dia. Asal terhubung dengan grup Su, kekuatan keluarga Lin pasti makin kuat. Putri utama. Tak tahu putri utama sudah punya suami belum? Kalau belum, bisa coba menarik perhatian. Putri utama Su datang. Bos Lin senior, saya wakili grup Su, ikut jamuan keluarga kalian. Suyun, kenapa kamu? Gadis kecil, apa aku pernah lihat kamu sebelumnya? Benar, Pak Lin ingatannya bagus. Saya pernah hadir di pernikahan Anda. Mama, Suyun dari rumah sakit Jiangcheng, dokter ortopedi. Dokter ortopedi di rumah sakit Jiangcheng. Kenapa sekarang jadi putri sulung keluarga Su? Pak Lin,
Maksud Anda? Fang, Mama saya juga bukan sengaja mempersulitmu. Sekarang ini terlalu banyak penipu. Kalau kamu palsu, itu buruk buat kami dan keluarga Su. Ibuku cuma ingin kamu buktikan diri, Nona Su. Kamu nggak keberatan kan? Kurang ajar. Kalian masih mau kerjasama dengan Sugrup? Berani-beraninya ragukan nona kami. Paman Wang, jangan emosi. Pak Lin memang agak ragu padaku. Itu wajar kok. Saya cuma dokter saja. Jujur saja, beberapa tahun lalu, karena urusan nikah, saya sempat berselisih dengan ayah. Tapi sekarang sudah beres. Jadi saya kembali ke Sugrup. Kalau kalian masih ragu, saya bisa telepon ayah saya. Halo, ayah. Pak Lin tampak kurang yakin. Dengan identitas saya, tolong bantu konfirmasi. jadi kamu benar anak Su. Maaf atas kesalahpahaman. Tidak apa-apa, Pak Lin. Bisnis memang begitu. Harus hati-hati. Asal Anda tidak keberatan, silakan. Tunggu sebentar. Pak Lin, saya ada hal. Ingin jujur sama Anda? Apa itu? Tian Xiaofeng mantan suami saya. Apa? Saya tidak sengaja menyembunyikan. Sebelumnya, Xiaofeng tidak izinkan saya bicara. Hari ini hari resmi, kalian bersama. Saya rasa perlu beritahu Anda soal ini. Saya tahu dia sembunyikan sesuatu. Jadi kamu pernah menikah? Xiaofeng, apa sebenarnya yang terjadi? Sayang, sebenarnya itu aku. Pak Lin. Jangan salahkan dia. Itu semua sudah lewat. Dia lakukan itu demi Anda. Dia keluar rumah, cerai sama aku. Itu bukti cintanya pada Anda? Jadi begitu rupanya. Xiaofeng rela berkorban demi aku, pengorbanannya besar sekali. Baru saja aku salah paham. Aku benar-benar menyesal. Nona Su, tenang saja. Aku pasti akan jaga dia baik-baik. Suamiku kecil. Pak Lin, kamu dan suami mesra banget. Aku di sini, semoga kalian langgeng. Terima kasih Nona besar keluarga Su. Ayo, pesta segera mulai. Mari masuk, silakan. Kok Suyun jadi pewaris Sugrup? Nona besar, aku ingat dulu dia bilang ke aku, demi nikah sama aku, dia putus hubungan sama keluarganya. Kupikir keluarganya cuma keluarga biasa, kok ternyata Sugrup. Suyun, kamu sengaja ya? Suami kecil. Tunggu aku di sini. Aku ke toilet dulu. Kenapa aku harus tunggu? Aku nggak mau nunggu. Kalau tahu Suyun itu putri keluarga Su, aku nggak bakal repot-repot masuk keluarga Lin. Nggak bisa. Aku harus cari Suyun cepat. Suyun itu paling baik hati. Kalau aku bicara baik-baik, pasti dia mau nikah lagi sama aku, jadi menantu keluarga Su. Kekayaan pasti dapat. Sayang, kamu sudah selesai secepat ini? Tentu aku harus cepat. Kalau tidak, suamiku kecil sudah kabur sama orang lain. Sayang, kamu salah paham. Aku cuma lihat barang-barang ini berantakan. Ingin bereskan? Begitu ya. Suamiku kecil. Kamu rela tinggalkan Suyun demi aku? Untuk balas kebaikanmu. Aku putuskan malam ini akan manjakan kamu.
Mau apa kamu? Jangan dekati aku. Ayo sini. Malam ini singkat,